Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Maulana, NIM 016 dari kelas hukum acara perdata 1A. Apa sih pengaturan dalam surat kuasa? Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam pasal 1792 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Definisi surat kuasa adalah sebuah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberian kuasa karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri. Macam-macam surat kuasa. Yang pertama adalah surat kuasa umum. Surat kuasa ini bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Dengan demikian, titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Yang kedua ada surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa ini, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah dengan sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, surat kuasa harus dilakukan hanya untuk mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Harus disebutkan secara terperinci tindakan apa yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Semisal kuasa untuk melakukan penjualan rumah hanya untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk menjual rumah. Demikian pula jika untuk mewakili pemberi kuasa untuk tampil di pengadilan, surat kuasa khusus harus mencantumkan secara terperinci tindakan-tindakan yang dapat dilakukan penerima kuasa di pengadilan. Yang ketiga ada kuasa istimewa. Surat kuasa ini mengatur perihal pemberian surat kuasa istimewa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum, yakni bersifat limitatif. Kebolehan memberi kuasa istimewanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi. Lingkup tindakannya hanya terbatas misalnya untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, untuk membuat perdamaian, untuk mengucapkan sumpah tertentu atau sumpah tambahan sesuai aturan perundang-undangan. Harus berbentuk akta otentik, akta notaris. Surat kuasa istimewanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. Yang keempat ada surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara disebut juga agen. Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah instruction kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen mengingat prinsipal sebagai pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Dalam kuasa yang digunakan untuk menjadi pihak formil di pengadilan perdata, terdapat beberapa hal yang penting yang harus ada. Beberapa hal tersebut antara lain, pertama, identitas pihak yang memberikan kuasa, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan nomor identitas KTP atau paspor. Identitas pihak yang diberikan kuasa, pihak yang diwakilkan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan nomor identitas KTP atau paspor. Yang kedua ada tujuan dari pemberian kuasa, yaitu untuk menjadi pihak formil dalam sebuah perkara di pengadilan perdata. Ruang lingkup kuasa yang diberikan yang dapat berupa kuasa umum atau kuasa khusus. Yang ketiga ada tanda tangan kuasa yang sah dan legal. Selain hal-hal tersebut terdapat juga beberapa hal yang dapat disertakan dalam surat kuasa, seperti keterangan tentang perkara yang sedang diproses di pengadilan, rincian kuasa yang diberikan, dan sebagainya. Namun demikian, hal-hal ini adalah hal-hal minimum yang harus ada dalam surat kuasa untuk menjadi pihak formil di pengadilan perdata. Cukup sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.